Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Amma ba'du faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim A'udzu billahi minasy syaithanir rajim Alam nashrah laka sadrak wa wada'na alladzi wa rafa'na fa inna ma'al fa idza faragta fansab wa ila rabb sadaqallah. Besok libur ya. Para kiai yang saya cintai dan saya muliakan, para asatidz, para ustadzah, segenap aparat pemerintah, tak lupa kepada Bapak Polisi yang hadir, mudah-mudahan Pak Polisi panjang umurnya, diberikan jembar rezekinya. Begitupun Bapak TNI kalau ada, panitia penyelenggara, tim hadroh, ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah pengajian yang kemalaman. Mudah-mudahan semakin malam semakin gede pahalanya. Karena terus terang malam ini pengajian kita di tempat yang beda negara. Sebelah sini alhamdulillah, sebelah sono hanya. Mudah-mudahan iman semakin kuat, keyakinan semakin hebat, anaknya soleh-solehat, dan matinya husnul khotimah. Ya Allah ya Rabbal. Ini rerasaan saya doang, apa beneran nih suaranya kayak orang sakit ini? Setrumnya kali ya kurang sang? Kurang setrum? Iya, suaranya nggak jelas, jelas nggak Pak? Jelas, ya tong diam tong ya, nong diam nong, awas. Hadirin rahimakumullah, Nabi Muhammad sayang banget sama kita. Oke? Tapi kadang-kadang kita susah untuk dikasih sayangi. Nabi Muhammad ngasih jalan, jangan riba, kalau riba ntar masuk neraka, tetep aja bang emok. Ada janji anggota, ada Ganesha, ada ya. Kata Nabi jangan. Nabi Muhammad ngasih jalan lewat syariat yang dibawa. Kalau pengen bahagia sholat, tetap aja. Kerja kuat, makan hebat, tapi nggak mau sholat, nggak bakal ketemu bahagia. Bahagianya semu, karena hakikinya bahagia dari Allah. Bakal dikasih sama siapa? Sama orang yang hatinya nyantel sama Gusti. Oke. Lanjut ini lanjut. Iya, nggak ngantuk nggak. Kamu nggak marah, aku juga nggak marah sama kamu. Qul li'ibadiyalladzina amanu yuqimus shalah. Tim hadroh yang kenceng dong Allah.
Ini seragamnya udah lunas apa belum nih? Qul li'ibadiyalladzina amanu yuqimus shalah. Kalau bahasa kitanya Muhammad, tuh kasih tahu kata Allah kepada hamba-hambaku pada sholat, pada sholat. Ya Allah. Padahal Allah mah kagak butuh sholat kita. Kita sholat Allah kagak untung, kita kagak sholat Allah mah kagak bakal rugi, kagak bakal bangkrut. Allah mah Allah aja, Tuhan yang esa, gagah maha perkasa. Sholat buat kita, kagak sholat buat kita. Allah kagak butuh sholat kita, tapi Allah janji nyang sholat, nyang baik mati insya Allah masuk surga. Yang kencang aminnya. Ya Allah ya Rabbal. Yang kagak sholat kuburannya gelap walaupun dia pegawai PLN. Sholat. Jangan ninggalin sholat. Neng, jangan ninggalin sholat. Nyari calon laki juga yang mau sholat. Siapa dia? Nih yang depan nih. Insya Allah, ini semua anjay-anjay. Haji Budoli, ya saya mau udah tua. Ya. Disebut juga sama cucu engkong. Iya, masa bro. Bukan kagak mau sholat, penyakitan nih. Ampeg, lambung, asam urat, asam lambung, asam ketek. Kalau berdiri nih lutut gemeteran. Masa wajib sholat aja? Wajib. Barometernya akal. Walaupun badannya sakit, terbaring di atas kasur, tapi kalau akalnya masih sehat, tetap aja wajib sholat. Kagak bisa berdiri mah duduk sholatnya tong. Duduk kagak bisa, tidur berbaring sholatnya. Tidur berbaring kagak bisa, celentang sholatnya. Celentang kagak bisa, isyarah dengan kepala sholatnya. Isyarah dengan kepala tidak bisa, isyarah dengan kelukup mata sholatnya. Kelukup mata tidak bisa dengan hati. Kalau hati kagak sanggup membayangkan gerakan sholat, hubungi TPU dah. Ama at iti. Kalau udah mati baru tuh kagak usah sholat. Sholatin ya, bagian kita ya. Iya, santri nyolatin. Cair. Ya Allah, lah kalau bukan santri siapa yang nyolatin? Emang preman suruh nyolatin, pakai ruku segala. Sholat jenazah pakai sujud. Kata temennya, woi, lu pakai ruku, temen gua yang mati ini katanya. Pas baca doa takbir ketiga bukan Allahumma gfirlahu warhamhu, dia Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khubaisi. Lalu ngapain sholat jenazah pakai doa itu? Emang lu kagak tahu ini mayit matinya mencret? Ya Allah, Bo, halo, kagak bisa berdiri, boleh sholat sambil duduk, boleh sholat sambil duduk. Duduk kagak bisa, tidur berbaring. Tidur berbaring kagak bisa, celentang. Celentang repot, isyarah pakai kepala. Isyarah dengan kepala tidak bisa, isyarah dengan kelukup mata. Kelukup mata tidak bisa, pakai hati. Sepanjang ruh masih nempel sama jasad, akal masih sehat, wajib sholat walaupun sakit. Walaupun badannya sehat, tapi kalau akalnya kagak sehat, kayak orang gila mah kagak wajib sholat. Kalau ibu rajin sholat, lakinya kagak pernah sholat, berarti tiap malam dikelonin orang. Mau aja kelonin orang gila, sampai 7 anak sama orang gila.
Bapaknya rajin sholat, bininya kagak sholat, berarti tiap malam tuh bapak dikelonin orang. Bininya kagak sholat, lakinya kagak sholat, anak, mantu, cucu kagak ada yang sholat, berarti itu satu rumah. Kalau sekarang jamaah hadir sampai tengah malam pengen ngaji, tapi ada juga yang kagak sholat, berarti yang kagak sholat jamaah. Yang ceramahnya juga barangan. Mana ada orang gila ganteng begini. Hadirin hadirat muslimin muslimat yang pada gila rahimakumullah. Ya Allah, pan kita mau orang sehat ya Bu ya. Iya dong. Jangan sampai kagak sholat, rugi. Masuk kuburan dihimpit tanah. Begitu masuk ke alam barzah yang kagak sholat langsung digecet. Moncrot. Ususnya berantakan, badannya hancur, tulangnya hancur. Sampai kapan tuh? Sampai kiamat dia tetap digencet bumi karena kagak sholat. Jangan main-main. Bu, Allah mah sayang sama kita ya. Yang kagak sholat sampai sekarang juga hidup aja. Makan gembul lagi makannya. Di bulan Ramadan nanya, Pak Kiai ya, saya kalau lagi puasa ngeluarin air mata batal apa kagak? Emang apa? Makan bakso kepedesan. Batal bego. Puasa kagak, sholat kagak, tapi Allah baik. Tetap dikasih aja hidup, kasih aja rezeki ya Bu ya. Maka kalau kita ngaji dari bismillah sudah terlihat baiknya Allah sama kita. Bismillahirrahmanirrahim. Lumayan lah. Kori tadi Masya Allah biar sehat. Beliau lagi sakit, mudah-mudahan diangkat penyakitnya. Segitu lagi sakit. Ngajinya tadi Masya Allah. Saya mah gak sakit juga tadi, masa gini ya. Karena bukan kori, bukan ahlinya, tapi sekedar pengagum para kori. Kayak nih tim hadroh, pengagum sholawat, iku. Waduh, Masya Allah. Ya. Kadang-kadang lagunya begitu. Allah kamana sawah, sama pik sawahnya. Nanyain kemana sawah, sama pik sawahnya. Diuruk doang dibayar mah kagak. Betul. Yang kurus-kurus, yang gendut-gendut. Tenang, ada akhirat. Betul Bu? Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama yang maha pengasih lagi maha. Emang kamu sayang? Ngomong sayangnya ngelihat ke saya. Karena kamu sayang, aku juga. Ya Allah. Nih, dengerin nih. Dengan menyebut nama Allah. Ar-Rahman, yang maha pengasih. Ini Rahman Allah. Allah berikan kepada seluruh hambanya siapa saja tanpa terkecuali. Yang iman hidup, yang kafir juga hidup.
Nyang sholat makan, nyang kagak sholat juga. Nyang sholat napas, nyang kagak sholat juga napas. Malah napas yang kagak sholat sehat, yang sholat ngos-ngosan. Memang rahman Allah diberikan kepada siapa saja tanpa terkecuali. Tuh, jangankan di diri manusia, binatang Allah kasih rahman. Seganas-ganasnya serigala, sedahsyat-dahsyatnya ganasnya harimau, dia nggak mau makan anaknya sendiri karena ada rahman Allah. Bu, ada yang lebih bahaya daripada harimau. Apa itu? Serigala. Serigala apa? Serigala berbulu anjay. Ini pengikut Rita Sugiarto kan? Mirnawati Dewi. Ayam tuh kalau turun hujan, emaknya tuh langsung dia buka sayapnya. Anaknya dimasuk-masukin kemana? Ke keteknya. Anaknya sampai pegang hidung bau. Jangan sampai anak gua kehujanan, kata emaknya. Biarkin gua basah kuyup, anak gua biar selamat. Itu rahman Allah ada di diri ayam. Ibu, di sini nyebutnya ayam. Kalau di kampung saya nyebutnya chicken. Oke, you know chicken? Yeah. Chickenin. Chicken. Ada lagi yang namanya kanguru. Tahu kanguru? Dia suka berdiri begini. Di sininya ada apa? Kantong. Begitu anaknya main jauh lalu dikejar oleh sesuatu yang akan membahayakan, langsung dibuka kantongnya, masuk anaknya. Itu rahman Allah. Mak, mau lebaran, gua mah biarin kagak salin dah. Biarin kagak beli baju dah. Yang penting si entong tuh dia berbeli baju boboiboy. Yang penting si neng dah salin, dia pengen sepatu roda yang nyala. Biarin dah nggak makan, yang penting anak gua kenyang. Biarin nggak beli pakaian, yang penting anak gua senang. Biarin gua mah susah, yang penting anak bahagia. Rahman Allah ada pada seluruh makhluk-makhluknya. Alhamdulillah. Nih panitia nih, rahman Allah pakai tenda. Mantep nih tendanya nih. Gelarin tiker ya. Biar yang duduk nyaman, ada kuenya, ada ya. Kok saya mah kagak ada? Ya Allah. Saya dikasih kursi, kursinya empuk. Ini rahman Allah, Bu. Duduk sendirian saya di kursi kayak pengantin sunat. Rahman Allah. Ya Allah. Pak. Hei. Assalamualaikum. Paketnya aktif di situ. Kayaknya loading tuh. Paketnya Kompomania sih. Rahman Allah. Tetapi ada rahim. Di mana rahim Allah? Di akhirat. Untuk siapa itu rahim Allah? Hanya untuk ahli la ilaha illallah. Boleh di dunia orang yang tidak menyembah Allah, mereka sehat, mereka sukses, mereka jaya, mereka hebat, mereka gagah, mereka kuasai tanah, mereka kuasai segalanya. Walaupun dengan cara zalim, silahkan Anda ketawa sekarang, silahkan Anda menang sekarang. Walaupun orang-orang terzalimi, tanah itu Anda beli dengan harga semau Anda, terzalimi, tapi rahman Allah tetap Allah berikan. Namun nanti di akhirat, rahim Allah hanya bagi ahli la ilaha. Lanjut ini.
ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. Bumi ini diciptakan sesungguhnya untuk hamba-hamba Allah yang soleh. Untuk hamba-hamba Allah yang ibadah. Terus itu orang kafir hidup numpang, yang kagak ibadah hidup numpang. Numpang di siapa? Di orang-orang yang iman dan orang-orang yang ibadah. Begitu dunia dikiamatkan, ada tiupan dari malaikat Israfil alaihis. Hui, neng, tiupannya bikin kaget. Malaikat Israfil, pan tadi abang udah bilang tiupannya kaget. Gigi palsu copot. Dunia selesai. Ada dua tempat. Allah yang menciptakan bumi mempersiapkan tempat yang bersih. Di dalamnya ada bidadari, di dalamnya ada pelayan-pelayan, ada taman-taman, bangunan yang terbuat dari intan, berlian, batu-batanya emas dan permata. Buat siapa tuh? Buat ahli la ilaha illallah. Di tempat itu rahim Allah tidak bisa masuk selain ahli la ilaha illallah. Di tempat itu rahim Allah tidak masuk kecuali orang-orang yang taat dan beribadah kepada Allah. Ternyata Allah pun mempersiapkan malaikat Zabaniyah dengan pemukulnya yang dahsyat, dan disiapkan tempat yang hina, neraka namanya. Untuk siapa? Untuk orang kafir. Untuk siapa? Untuk orang ahli maksiat. Untuk siapa? Untuk orang yang kagak sholat. Tempatnya neraka. Na'udzubillahi min. Pengen sorga, pengen neraka? Jawab dong ah. Pengen surga, pengen neraka? Alhamdulillah. Kalau pengen surga, sejajarkan jalannya lewat ketaatan. Tapi kalau saya perhatikan yang hadir di sini, khususnya ibu-ibu, insya Allah yang hadir di sini semua calon-calon ahli surga. Aminnya pede habis ya. Duh, Pak Haji, ya saya mau banyak masalah. Allah mah kalau sudah cinta sama hambanya masalah terus. Halo. Masalahnya dikala kita dikasih masalah selalu ingat sama Allah. Berarti itu jalan untuk kembali kita kepada Allah. Orang kasih kaya, mobilnya bagus, rumahnya mewah, duitnya banyak. Kadang-kadang belok dia. Ya Allah sayang, bukan seperti itu. Mancing boleh, cari ikan silahkan, tapi aku ini Tuhan, kata Allah. Sembahlah aku sebagai hak untuk disembah. Kita lupa berangkat ke tengah laut pakai kapal, berangkat ke tengah laut pakai perahu, mancing berhari-hari, lupa sholat, lupa ibadah. Allah sayang, kasih masuk angin dah. Allah sayang, kasih keleyengan dah. Allah sayang, kasih penyakit. Mulai dia Allahu Akbar. Allah astagfirullah. Tuh keluar lafaz Allah dikala sakit, keluar astagfirullah dikala sakit, keluar la ilaha illallah dikala sakit. Maka itu kasih sayang Allah. Walaupun menurut kita ini musibah, ini penyakit, hakikatnya itu hikmah. Karena kalau sehat terus lupa sama Allah, kalau sukses terus lupa sama Allah, kalau mulus terus lupa sama Allah. Maka Allah kasih ujian supaya kita ingat kepada Allah, kembali kepada Allah subhanahu. Ibu, saya mau nanya Bu punya duit nggak di rumah 1 miliar?
Kan tanahnya udah pada dijualin. Hah? Belum dibayar. Duitnya habis. DP doang. Belum dibayar. Udah dibangun. Ntar tuh buat kita di akhirat. Biarin ntar yang sekarang pada makan uang rakyat, gendut perutnya di akhirat, betus perutnya dia. Apa tuh? Hah? Kodok. Bu, ibu punya duit nggak? Semiliar. 500 juta dah? 200? 100 dah? Gocap? 10 juta. Oh berarti malam ini saya ngaji di hadapan orang-orang susah ya begitu. Lah sama kayak saya. Kita mah duit kagak gablek kayak mereka. Paling cukup buat makan. Tapi saya nanya sama ibu, seneng apa enggak, Bu? Alhamdulillah. Awas Neng. Wuih. Emang ada kodok? Iya, kodok enggak bahaya. Nyeruntul juga. Ada matanya itu. Yang bahaya mah yang lancip kagak ada matanya tuh bahaya tuh. Ikan serompet. Bu, hei, Bu, katanya, konon, awas jangan dibalik konon, nonok jadi. Ada orang Bu beli baju, kemana dia beli baju? Ke toko baju. Beli sendalnya ke sono, ke Itali, mereknya Belly, kulit asli, harganya 10 juta, haknya di depan. Nunjel lu ya. Ada lagi yang beli tas, di mana beli tasnya? Di Paris, mereknya Hermes, harganya 600 juta. Wow. Make upnya Martha Tilaar, RH12, La Tulip, Panbo, Pipa, Pralon. Udah tua malah tipung. Hei, beli sendalnya jutaan, beli tasnya ratusan juta, beli bajunya puluhan juta, tapi sayang bajunya nggak pernah datang ke majelis, tasnya belum pernah ditenteng ke maulid, sendalnya belum pernah dibawa ke masjid, nilainya mahal, tapi di mata Allah nol, karena kagak pernah dipakai ibadah. Lantaran kagak ibadah, maka dia tidak akan mendapatkan kebahagiaan yang hakiki. Walaupun gerlimangan harta, walaupun bajunya mahal, tasnya mahal, hidupnya mewah, kagak. Sementara ibu-ibu saudara-saudara saya nih, Bu, maaf ya Bu ya, boleh saya ngomong boleh? Kerudungan pasar malam 15.000, bajunya daster pasar malam berapa? 35.000. Sendalnya pasar malam Jigo, itu yang ngelilit di tangan sama di leher kuning-kuning, itu dari Lazada 35.000. Tahu saya juga. Dalemannya lah nggak usah dibahas, 20.000 dapat 5 cangcutnya, maka cepat bolong. Orang mah sepaket Bu, daleman tuh perempuan ada yang katanya 2 juta, 3 juta, ya Allah. Tapi mereka itu Bu hanya lifestyle, gaya hidup. Sementara ibu kebutuhan buat nutup aurat karena perintah agama. Kerudungannya murah, bajunya murah, tasnya murah, sandalnya murah, tapi mahal di hadapan Allah. Karena bajunya, tasnya, sendalnya, kudungannya pakai ngaji. Alhamdulillah. Oke.
Cakep kagak? Bu, bini pejabat nyampe jam segini, misal bini gubernur, mau apakah gak ngaji begini? Ibu mah alhamdulillah. Padahal laki ibu gubernur bukan, bupati, camat, lurah, orang. Siapa yang ngomong bukan tuh? Kurang apa kenikmatan dari Allah? Bukan berapa banyak hartamu, tapi seberapa manfaat dari hartamu. Bukan berapa nilai bajunya. Bahasa gaul toh. Bukan berapa mahal sandalmu, bukan berapa mahal pakaianmu, tapi manfaat dari baju, dari pakaian yang kau beli itu untuk apa? Bukan sehatmu, tapi kesehatanmu pakai apa? Nah, kalau bentuknya ibadah kayak begini, yang punya harta ibadahnya dengan harta dia sodako, yang punya jabatan dia adil kepada masyarakatnya, jangan sampai tumpul ke atas tajam ke bawah. Yang dibela orang-orang besar, rakyatnya tersiksa, tanahnya diuruk, belum dibayar, ketika ngadu dibela-belain, no yang dibela. Berarti tidak ada manfaat dari jabatan yang kau punya, tidak ada manfaat dari jabatan yang kau miliki. Nanti itu akan memberatkan Anda di mahkamah Allah Subhanahu. Kita mah alhamdulillah adem ngaji begini juga ya Bu ya, sambil selonjoran kakinya tuh. Udah jangan dilipat, biarin aja begitu, bebas. Pakai kaos kaki lagi alhamdulillah. Takut disetrap kali mah ya. Ya kayak kita mah enak. Lapar makan, ngantuk tidur ya Bu ya. Pengen buang air cerot. KTP hidup. Sama Pak Polisi nggak dicariin, gak ada urusan. Merdeka berarti kita. Betul. Memerdekakan hati dari sesuatu yang akan membebani hati baik sekarang maupun di akhirat. Orang-orang yang merdeka itu dimanapun dia bahagia, ceria, alhamdulillah. Bu, halo, saya doakan mudah-mudahan ibu banyak uangnya, baik sama lakinya. Dan bapak-bapak juga mudah-mudahan banyak rezekinya Pak. Hasil maksud dan cita-citanya. Walaupun bapak kagak ngomong, saya tahu kalau bapak banyak duit pasti pengen kawin. Itu bukan masalah. Masalah apa bukan Bu? Masalah apa bukan? Bagi ibu-ibu masalah, bagi kita itu justru bukan masalah. Emang kagak boleh lakinya banyak duit kawin lagi, gak boleh? Boleh kali mah. Kalau minta izin terang-terangan diizinin apa kagak? Izinin kali. Sebulan aja sebulan. Seminggu. Sehari dah. Setengah hari. Kagak. Sampai mati kagak diizinin. Oh berarti bapak-bapak warga sini kalau pengen kawin lagi nunggu bini. Ya mati. Maka kita doakan mudah-mudahan bini bapak-bapak cepat sadar, mati barangan aja. Ya Allah, banyak rejeki, terutama rejeki batin. Halo, assalamualaikum. Rejeki batin modelnya bagaimana? Dia bukan orang kaya, dia tidak punya jabatan, tapi kelihatannya ayem karena batinnya kaya. Kok bisa kaya batin? Karena nyantel selalu sama Allah hatinya. Lewat apa? Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Lewat apa? At-tahiyyatul mubarakatus. Lewat apa? Allahumma hdina fiman wa'afina fiman wa tawallana fiman
wa barik lana fima. Itu nyambung sama Allah. Jadi Allah kasih kebahagiaan, Allah kasih kesenangan. Pan Allah manggil tiap waktu. Hayya 'alas shalah. Yang di laut, sholat dulu, kata Allah. Mari. Yang di pasar, jangan masar mulu. Sini. Allah mau ngasih rahmat, Allah mau ngasih berkah, Allah mau ngasih magfirah. Kagak bakal ketemu, Bu. Bahagia kagak bakal ketemu kalau hatinya kagak nyantel sama Gusti. Nih, ibu-ibu kan sering lihat tuh betapa hebatnya para wali, para ulama mampu memberikan ketenangan kepada orang-orang di sekitar dan mampu menghidupkan orang-orang yang hidup padahal beliau sudah wafat. Kenapa? Karena yang wafatnya itu nyantel selalu hatinya kepada Allah. Contoh, ibu kalau ziarah kemana tuh, ke Banten, emang mau nyari sawo? Bukan. Emang mau makan bakso? Bukan. Mau ziarah Sultan Maulana Hasan, atau ke Pulau Cangkir, Pangeran Jaga Laut, atau ke Keramat Pak Waji, Habib Keramat Panjang, Habib Ali Al-Uraidi, atau ke tempat-tempat, atau ke Cilongok, ke Abah Uci. Abah Uci sudah wafat, tapi berapa ratus orang yang hidup dihidupkan oleh orang yang wafat. Ya Bu ya, kemarin ikut haul apa kagak? Ngikut haul, ikut? Bu, di Cilongok haul kemarin orang jutaan ya. Ada yang ditanya, weh gimana perasaan lu kemarin haul? Masya Allah, nikmat. Bangun-bangun dibangunin, tidur lu mah kali. Dari mulai zikir tidur, pantesan nikmat. Ada yang lupa turun dari motor langsung zikir pakai helm. Ditanya, lu zikir pakai helm? Di depan gua polisi. Atau kagak bakal ditangkep itu. Ada yang ilallah, nangis, ilallah. Lu khusyuk amat, gua besok jatuh tempo. Tuh. Orang-orang yang nyantel Bu sama Allah sampai sudah wafat masih menghidupi orang yang hidup. Betul? Nah, kita mah kelas kita aja dah. Kita itu termasuk Haji Fudhali. Kita mah bukan ulama, kita mah bukan ustadz, bukan kiai, orang biasa. Minimal nyantelnya hati kita sebagai orang tua mampu menaungi anak kita. Laki menaungi bininya, bini menaungi lakinya. Hidup kita bermartabat karena Allah memberikan kemuliaan lewat sholat. Mati kita bermartabat, luas kuburnya, terang kuburnya. Bangun dari kubur bermartabat, wajahnya terang, disatukan dengan para nabi. Tapi kalau kagak sholat, bangun dari kubur mukanya hitam. Temennya Fir'aun, Korun. Sama siapa? Sama orang-orang kafir. Kemana tujuannya? Neraka. Jangan sampai kita digiring ke neraka. Maka jangan tinggalkan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Waduh, kayak di Mekah. Yang udah ke Mekah bisa berangkat lagi, amin. Yang belum ke Mekah bisa nyusul berangkat ke Mekah. Pengen ke Mekah, punya duitnya, lah itu kan jual tanah. Oh belum dibayar, udah dibangun. Tunggu di akhirat. Maka kita bukan anti investasi, bukan anti pembangunan. Yang kita anti itu adalah kezoliman. Sekali lagi, betul? Saya punya saudara Bu, tanahnya pinggir jalan, harus muncung pinggir jalan 35.000. Bego.
Dia beli 500.000 sekarang dibeli 30.000. Ebe agogo. Mana yang bela rakyat mana? Sian. Pak, ini nggak saya jual, ini buat saya. Anak saya nyantren bekalnya di sini. Anak saya sekolah bekalnya di sini. Ini udah undang-undang PSN. PSN mana? Pemaksaan. Ini kayak zaman company. Betul. Ibu tahu company? Yang bela siapa? Pitung. Musuhnya Scott Henne. Masih Demang. Tuh model-model Demang sekarang banyak. Hai Demang. Iya Tun Scott. Lo harus tahu itu di mana si Pitung, huh? Kue orang harus bawa itu Pitung hidup atau mati, huh? Tuh company punya teman tuh, temennya Baban Liong, juragan-juragan tanah yang maksa rakyat untuk dibeli tanahnya dengan cara yang tidak jujur. Model itu sekarang ada. Betul Bu? Lu orang halus nurut sama oe. Ada. Pitung, tahu kan Pitung? Temennya siapa? Ji. Pitung kan punya calon tuh, Aisyah. Mau nikah kagak jadi. Aisyahnya diperkosa sama si Demang. Itu si Benyamin kakinya ketusuk paku ya. Sampai mana saya ngomong lupa tuh. Biarin kita mah Bo. Nggak seperti orang-orang yang sekarang menikmati dunia dengan berbagai macam kezaliman. Kita mah punya akhirat. Walal akhiratu khairul laka minal. Maka dipanggil oleh Allah, hayya 'alas shalah. Ayo salat. Orang-orang yang akan menikmati akhirat, ayo sholat. Orang-orang yang walaupun masih hidup tapi hatinya tenang, ayo sholat. Orang-orang yang sekarang ada di alam dunia pengen bahagia, ayo sholat. Orang-orang yang sekarang ingin hidupnya tentram, ayo sholat. Karena sholat ini adalah jalan antara kita menuju Allah. Di antara kita banyak dosa, di antara kita banyak salah, tapi Allah kasih jalan. Kalau pengen diampura, sholat. Kalau pengen tenang, sholat. Kalau pengen kaya batin, sholat. Kalau pengen tentrem jiwa raga, sholat. Insya Allah, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Lanjut ini. Ngantuk belum? Itu yang di belakang ada begitu, itu bukan ngantuk bukannya. Oh bukan, itu mah action ya. Ada yang mangap aja di tiang tenda tuh. Apa-apa. Namanya juga ibu-ibu ya. Capek begawe melulu ya. Iya, bapak-bapak mah apa? Ya Bu ya. Paling kerja satu di pabrik-pabrik. Ibu-ibu mau apa? Pagi-pagi nyuci, habis nyuci masak, baju, ngupel. Buya, iya siang, malam ngurusin bocah, ya, nyusuin bocah, habis nyusuin bocah, nyusuin bocah lagi yang satunya, bapaknya mah nggak kudu nyari sendiri. Kadang-kadang tengah malam ibu-ibu tahu kalau bocahnya nangis, di bocah pengen ASI. Bil tidur juga tangannya dia yang gerogoh. Bocahnya dikasih ASI. Bocahnya udah kenyang kan, ibunya ngantuk. Kagak ditutupin lagi. Bapaknya nyerang. Ya, nyerang. Kata bininya, "Pan anak gua giginya gede-gede amat ini." Ya Allah.
Ntar habis bapaknya anaknya ngomong, mama ini kok rasa latte. Bu, biar kata kagak punya apa-apa, tapi kalau nyantel sama Allah senang. Nih malam ini kenapa ibu senang? Padahal di rumah banyak beban, banyak urusan, karena lagi nyantel hatenya. Pulang mau puyeng lagi. Iya, saya juga tahu. Baru nyampe rumah, itu token habis tetet. Waduh. Buka tuh itu Kosmos, nasinya nggak ada. Tapi begitu ke pengajian lantaran lagi nyantel sama Allah, seakan-akan tidak punya masalah. Hilang rasa sakit dalam tubuh padahal kita penyakitan. Betul Bu? Nih bapak-bapak yang hadir, ada yang punya darah tinggi? Ada. Ibu ada yang punya kolesterol? Yang punya gula ada? Sakit-sakit betis ada? Sakit pinggang ada? Oh, ternyata sesungguhnya malam ini saya berhadapan dengan orang yang berpenyakitan. Kalau di rumah duduk boro-boro sampai 3 jam kayak sekarang, baru 5 menit aduh. Tapi di pengajian pegel mah pegel, cuman kayaknya biasa-biasa aja. Sakit mah sakit, cuman kayaknya nggak separah di rumah. Kenapa? Karena hatenya nyantel sama Gusti. Baca tadi tupan hadroh, dibaca sholawat, dibaca berjanji mahalul qiyam. Ya Allah, MC dari awal sudah pembukaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, MC pahalanya gede. Amin. Panitia apalagi gelar tikar, nyiapin tenda. Saya yang kasihan sama lampu, dari sore gini aja lehernya sakit. Emang di pengajian kan taman sorga. Taman sorga itu nggak ada yang di sorga itu nggak ada orang yang murung, senang semua. Makanya senang aja pengajian guru kita di mana juga selalu dengan keceriaan. Ya Bu ya. Bu, ibu-ibu apalagi kalau udah main qasidah, hadroh lewat. Rebana kemana, nyanyi kemana dia. Pikir-pikir berapakah angsuranmu. Ibu-ibu kalau udah nyanyi itu pakai rebana, mari oh mari, mari oh mari, mau kemana lu? Seneng Pak. Kalau udah pasang qasidah nih nggak mau berhenti. Panitia juga sampai bosen, udah. Saking senengnya hati. Apalagi baca sholawat Nabi, satu sholawat akan diperlihatkan kepada baginda Nabi besar Muhammad. Di mana saja. Inna sholatakum ma'rudatun alayya. Sesungguhnya sholawatmu diperlihatkan kepadaku. Bahkan ketika seorang membaca sholawat, seseorang membaca pujian kepada Nabi Muhammad, maka malaikat Allah utus ke pekuburan Nabi Muhammad. Malaikat itu menyampaikan, ya Muhammad, umatmu Fulan bin Fulan bersalawat kepadamu. Abahnya anu, ibunya anu, anaknya anu, semua keluarganya diabsen oleh malaikat. Hadirin rahimakumullah. Dan salawat itu yang dibaca, nama-nama pembacanya ditulis di secari kertas dengan tinta yang berwarna putih, lalu dipegang kertas itu oleh Rasulullah. Dan nanti dibuka di yaumil kiamah, ada nama kita berselawat malam ini. Alhamdulillah. Lanjut. Sampai jam berapa? Sampai pagi boleh. Saya nggak pulang burung. Nggak pulang. Nginep di mana saya?
Walaupun ada hotel di Peak, enggak. Enggak. Agak. Kalaupun ada hotel di Peak 2, kita nanti minum Peak Formula 44 deh. Nganggur, Bu. Orang sendiri, kecuali iya begitu. Ya kan iseng ya, Pak ya. Iya, toh nganggur ngelamun. Maka tadi bini saya WA, jangan malam-malam Bang, spray udah rapi begitu. Awas. Sholawat. As-salatu ala nabi wassalam asy-syafi'il wa Muhammad. Itu Rasulullah mendengar semua. Assalamualaikum Zainal Anbiya'i assalam. Rasulullah menjawab semua. Tidak ada yang tidak didengar oleh Rasul. Salawat dan salam diketahui oleh Rasul. Orang yang bersolawat Rasul tahu, orang yang bersolawat Rasul kenal. Maka kalau sekarang kita mengenalkan diri selalu kepada Rasul dengan bacaan solawat, nanti kata Rasul, inna akraban nas, sesungguhnya manusia yang terdekat di yaumil qiyamah nanti, inna akraban nas, sesungguhnya manusia yang paling dekat, inna akraban nasi alayya manzilatan, kalau tidak salah aktaruhum alayya sholatan, sesungguhnya manusia yang terdekat denganku nanti di yaumil qiyamah, mereka adalah yang paling banyak bersolawat kepadaku. Amin gak? Pak, malam Jumat baca selawat Pak, walaupun 3 biji. Bu, malam Jumat jangan dilewat baca sholawat. Neng, baju-baju biru Neng, biru apa hijau? Ya, baca sholawat Neng. Nih baju merah hati, kerudung merah hati, jangan sampai sakit hati. Baca sholawat nih. Lebih baik sakit hati 1 kali daripada selamanya tersakiti. Baca sholawat. Baca. Sholat yang mana? Yang kita dapat dari guru kita. Ijazah dong, nyari guru minta sholawat supaya sambungan sanadnya jelas. Lah saya nggak ijazah, tidak masalah. Cuman kalau ijazah ada sanad. Baca sholawat Ibrahimiyah boleh, sholawat Munjiah boleh, sholawat Fatih boleh, sholawat Nuroniyah boleh. Yang penting bersolawat supaya nyambung kita selaku umat dengan baginda Nabi besar Muhammad. Nah kalau kita hidupnya nyambung terus sama Allah sama Nabi Muhammad, tentrem. Halo? Walaupun makannya tempe goreng, ya ikan bakar, ikan asin, ikan bakar, gak punya apa-apa juga tenang. Ibu-ibu kan menghayal, saya pengen nih yang di tangannya ada kuning, apa namanya? Cincin. Di pergelangan apa namanya? Gelang. Di leher apa namanya? Kalung. Di kuping apa namanya? Tergantung kuning apa hijau, Bu ya. Pengen saya. Walaupun pakai kalung segede rantai kapal, antingnya segede pelak beca. Tapi kalau kagak nyambung hati sama Allah, kagak bakal bahagia. Kagak bakal bahagia. Ibu nyambung baca Quran,
Tapi ingat Bu, kalau ibu baca Quran, laki manggil, tutup dulu tuh. Neng ya neng, ya neng nih perawan-perawan. Ntar kan punya laki ya nikah. Ya neng ya, mau menikah apa enggak? Kenceng amat ngomong maunya. Mudah-mudahan dapat jodoh yang soleh. Mau minta bang soleh minta dikawin tuh. Nih baca Quran nih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Neng, iya bang. Mari neng. Shadaqallahul azim. Tutup Quran tuh. Samperin laki. Itu namanya hebat ibadah. Ada apa sih bang? Duduk sini. Ada apa? Nggak ada apa-apa. Ih abang mah. Abang. Sambil dicubit-cubit abang. Abang. Ih abang. Insyaallah. Itu lagi ibadah tuh. Oke. Jangan begini neng neng. Baca Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi wadduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha. Neng, apa? Wal qamari wa mana? Was samaa'i wa banaha. Abang pengen ngopi, jalan diri. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi wadduhaha wal qamari idza talaha. Kopinya di mana? Nyarin diri. Gulanya di Alfa banyak tuh gula. Ngomong mulu orang lagi baca Quran, lagi tadarus, lagi ibadah sama Allah Subhanahu wa taala. Wasyamsi wadduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza zulzilatil ardu zilzalaha. Diterusin dikirain ibadah, enggak taunya maksiat tuh. Segitu lagi baca Quran, kalau lagi manggil tutup dulu, apalagi lagi baca begitu ya po ya. Ya mpok, ya Allah, baik sama laki. Biarpun lakinya nelayan, biarpun lakinya hanya tukang ojek, pulang ojek lakinya sambut dengan senyuman. Assalamualaikum, Assalamualaikum, paket. Pulang bang, iya, cuma dapat duit 20.000. Kata lakinya tuh, Masya Allah biarin, 20.000 juga saya mah senang. Hah? 20.000 juga senang. Apa katanya? Hah? Hah? Boro-boro iya dengerin dulu. Lu mau protes mulu. 20.000 juga senang saya mah bang. Orang mau kemarin boro-boro dapat duit dibegal, motornya diambil, orangnya dibunuh. Kalau itu terjadi kepada abang, hendak kemana aku mencari ganti? Waduh, lakinya lubang hidungnya empot. Akhirnya lakinya main dah, bercandain. Neng, iya bang, boleh abang nanya? Boleh bang. 1 tambah 1 berapa neng? 2 bang. Salah neng. Berapa bang? 7. Kok 7? Karena tujuanku mencintaimu bukan menduakanmu. Masya Allah. Sorga. Ojek ibadah, tenang hatinya, sorga. Oke? Oi. Ada yang potongan begitu bini? Wagak. Udah kayak security peak. Lakinya pulang digeradah. Laki pulang ojek sambut, bukain dasinya. Gak apa-apa. Emang gak boleh?
Ojek pakai dasi kagak boleh. Mendingan ojek pakai dasi daripada orang yang pakai dasi tapi joget-joget di atas penderitaan rakyat, saudara-saudara. Mendingan ojek. Perutnya kempes, dalamnya halal. Daripada orang yang buncit, gede perutnya, dalamnya aspal. Konblok. Tanah belum dibayar. Duitnya dimakan. Buncit perutnya, tapi dalamnya barang haram, gak bakal senang. Mau kemana lu, Tong? Kagak pakai nengok pisan sama saya. Bu, senang bu, senang. Lagi nyantel hatinya sama Allah. Bahkan wali-wali Allah nyantel hatinya orang yang senang dengan wali Allah. Nyantel dengan ulama-ulama Allah. Baik yang hidup maupun yang sudah wafat. Nyantel, nyambung. Lihatlah wajah-wajah orang-orang yang nyambung dengan Allah, dengan Rasul, dengan wali. Ceria, bahagia. Dunia tidak ada dalam dadanya, tidak ada dalam hatinya. Walaupun dia punya kekayaan, dia gunakan di jalan Allah. Ada kasih sama hamba-hamba Allah. Tuh orang bahagia. Alhamdulillah. Bau presker nih. Nenek-nenek beraksi. Aduh. Kalau ngaji sama pantaran begini nih, si Neng-Neng, wanginya beda bu. Minyaknya minyak bakarat. Iya ada bakarat. Minyak dop-dop. Begini mau minyak cap kampak, mau balsem, puyeng. Tapi saya mah seneng kalau ada nenek-nenek, alhamdulillah. Dan kenapa bu saya malam ini bahagia? Karena kita kan saudara, ya bu ya. Ternyata punten nih, punten, maaf nih maaf. Saya walaupun lahir di Sindang Jaya, Pasar Kemis, ternyata kakek saya sama kakek orang sini kakek-kakek. Iya. Atuh saudara. Walaupun kagak sedarah kita diikat dengan la ilaha illallah. Saudara. Bu. Saya kan sono jauh. Mana juga yuk? Pasar Kemis. Sekarang Sindang Jaya. Tapi walaupun jauh tetap diikat dengan la ilaha illallah. Saudara kita saudara. Ya, pengen jadi saudara, pengen jadi musuh. Saudara dong. Neng pengen jadi apa Neng? Yang kedua katanya. Saudara. Saudara. Sampai kapan persaudaraan itu? Sampai ke surga. Dia orang Amerika, dia orang Inggris, dia orang Prancis, dia orang kutub sekalipun. Kalau mawa la ilaha illallah matinya, bawa la ilaha illallah ke alam kuburnya, bawa la ilaha illallah bangkit di kuburnya, nyebrang jembatan Siratal Mustaqim, insya Allah nanti masuk surga semuanya ahli la ilaha illallah. Pertahankan, jangan dijual, jangan ditukar. Meskipun kepala mesti terlepas dari badan, kita harus sanggup mempertahankan la ilaha illallah. Jangan rendahkan nikmat itu, karena nikmat yang terbesar adalah iman. Sawahnya hektaran, nikmat kecil. Duitnya miliaran, nikmat kecil. Tanah tak dan pangkat jabatannya tinggi, nikmat kecil. Nikmat besar itu la ilaha illallah. Ya bu ya bu. Mudah-mudahan muludan kita diterima sama Allah. Panitia dikasih pahala yang setimpal. Para pemimpin kita diberikan hatinya cinta kita rakyatnya. Dan mudah-mudahan bapak-bapak ngaji kita malam ini diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Jam menunjukkan jam 12 lewat seperempat ya bu ya. Kemalaman ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Doain saya bu,
Haji Pudoli biar dikasih ilmu manfaat, biar dikasih mau ibadah, anaknya soleh soleha, rizkinya melimpah ruah. Itu pun doa kita bersama. Mudah-mudahan kita semua selamat dunia akhirat. Segitu aja ya. Ini langsung doa apa kagak? Ada ya? Ada ya Bu ya Bu. Maafin saya Bu ya. Iya maafin Bu ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.